Pernahkah kamu mendengarkan sebuah lagu dan tiba-tiba merasa seperti hatimu disentuh begitu dalam? Liriknya seolah mengingatkanmu pada sesuatu yang lebih besar dari sekedar cinta atau patah hati. Bukan cuma karena melodinya yang indah atau suara penyanyinya yang merdu, tetapi karena ada sesuatu yang lebih sakral di dalamnya. Sesuatu yang menghubungkan dengan Sang Pencipta. Banyak musisi Indonesia yang menggunakan kutipan ayat suci sebagai inspirasi lirik mereka, dan karya-karya itu berhasil menyentuh hati banyak orang. Mereka tidak hanya menciptakan musik yang memikat, tetapi juga menyampaikan pesan spiritual yang kuat dan mendalam. Lagu-lagu yang terinspirasi dari kitab suci seringkali menjadi pengingat yang lembut namun kuat, bahwa ada hal-hal yang lebih besar daripada urusan duniawi. Inilah yang menjadikan lirik-lirik lagu tersebut terasa begitu istimewa dan bermakna. Saatnya kita gali sekarang, dan mari kita mulai. Latar belakang. Pertanyaan yang muncul, kenapa lirik lagu yang diambil dari ayat suci bisa terasa lebih menyentuh? Jawabannya mungkin ada di pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Kitab suci merupakan pedoman hidup bagi umat manusia. Dan ketika pesan-pesan itu diangkat ke dalam lirik lagu, nuansanya menjadi berbeda. Di tengah hiruk pikuk dunia yang serba cepat, lagu-lagu semacam ini bisa menjadi pengingat untuk merenung dan mencari makna hidup yang lebih dalam. Beberapa musisi seperti Sal Priadi, Kunto Aji, Chrisye, dan Dewa 19 dengan gaya mereka masing-masing berhasil mengangkat ayat-ayat suci ke dalam musik. Dan ini bukan hanya soal seni, tetapi juga menyampaikan pesan spiritual yang relevan untuk semua orang. Berikut ini beberapa contoh lagu yang membawa pesan spiritual dan menyentuh hati. 1. Gala Bunga Matahari oleh Sal Priadi, rasa kehilangan dan kerinduan. Lagu Gala Bunga Matahari dari Sal Priadi benar-benar mampu menghidupkan perasaan rindu dan kehilangan. Dalam lagu ini, Sal bercerita tentang kerinduan terhadap seseorang yang telah tiada, namun dengan sentuhan imajinatif yang membawa pendengarnya ke gambaran kehidupan setelah mati, yakni surga. Misalnya ada lirik yang berbunyi, adakah sungai-sungai itu benar-benar dilintasi dengan air susu, juga badanmu tak sakit-sakit lagi, kau dan orang-orang di sana muda lagi. Adakah sungai-sungai dilintasi? Lirik ini terinspirasi dari surat Muhammad ayat 15 yang menggambarkan kenikmatan surga. Bayangan tentang sungai yang dialiri susu menciptakan kesan damai dan indah, yang mengingatkan pada ketenangan hidup setelah mati. Lirik kau dan orang-orang di sana muda lagi sesuai dengan surat Al-Hijr ayat 45-48 dan Al-Waqiah ayat 35-38 yang menggambarkan bahwa di surga orang-orang akan berada dalam keadaan sempurna dan tanpa penderitaan. Bahkan ada bagian lirik yang mengatakan berbicara dengan bahasa tumbuhan yang sesuai dengan surat Al-Isra ayat 44. Di mana seluruh makhluk hidup bertasbih kepada Sang Pencipta, meskipun kita tak selalu bisa memahami bahasanya. Sal Priadi berhasil menciptakan lagu yang tidak hanya membawa pendengarnya pada rasa kehilangan, tetapi juga membawa refleksi tentang kedamaian akhirat. 2. Hiduplah Sebelum Mati oleh Kunto Aji, refleksi tentang waktu. Kunto Aji melalui lagu Hiduplah Sebelum Mati mengajak pendengarnya untuk merenungi makna waktu dan bagaimana pentingnya memanfaatkan setiap momen yang kita miliki. Lagu ini terinspirasi dari falsafah Islam yang mengajarkan untuk memanfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Liriknya yang sederhana namun sangat dalam ini terasa begitu kuat. Muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, dan diantaranya waktu bergulir, berputar, berjalan. Oh, kadang dia berlari. Setiap detik terlewati, semoga bisa menyinari di jalan yang aku pilih. Hiduplah sebelum mati. Pesannya jelas.
Jangan menyia-nyiakan kesempatan yang dimiliki saat ini, karena segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara. Kunto Aji pernah mengatakan bahwa proses menciptakan lagu ini tidak terlalu sulit karena ia seringkali membahas topik spiritual dalam karya-karyanya. Hiduplah sebelum mati mengingatkan pendengar untuk menghargai setiap detik kehidupan sebelum semuanya hilang. Lagu ini menyampaikan pesan refleksi yang dalam tentang pentingnya menghargai waktu dan kesempatan yang diberikan. 3. Ketika Tangan dan Kaki Berkata oleh Chrisye, pengingat akan hari kiamat. Chrisye dalam lagu Ketika Tangan dan Kaki Berkata mengangkat tema berat namun sangat penting, hari kiamat dan pertanggungjawaban di akhirat. Lirik lagu ini mengingatkan bahwa pada hari tersebut mulut akan dikunci dan tangan serta kaki akan berbicara tentang apa yang telah dilakukan di dunia. Ini adalah bagian lirik yang sangat kuat. Akan datang hari, mulut dikunci, kata tak ada lagi, akan tiba masa, tak ada suara dari mulut kita, berkata tangan kita, tentang apa yang dilakukannya, berkata kaki kita, kemana saja dia melangkahnya. Akan datang hari, mulut dikunci. Lagu ini mengacu pada surat Yasin, ayat 65. Yang berbicara tentang bagaimana pada hari kiamat, tubuh kita sendiri akan menjadi saksi atas perbuatan yang telah dilakukan. Lirik ini membawa peringatan serius bahwa segala tindakan kita di dunia akan mendapatkan balasan di akhirat. Lagu ini mengajak pendengarnya untuk berhati-hati dalam menjalani hidup, mengingat bahwa semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. 4. Pangeran Cinta oleh Dewa 19. Perubahan dan kefanaan hidup. Terakhir, ada lagu Pangeran Cinta dari Dewa 19, yang dibalik musiknya yang energik, menyimpan pesan spiritual tentang kefanaan hidup dan perubahan yang tak terhindarkan. Lirik-lirik dalam lagu ini berbicara tentang bagaimana waktu terus berjalan, sementara hidup di dunia bersifat sementara. Lirik seperti, detik-detik berganti dengan detik, menit pun silih berganti, hari-hari pun terus berganti, bulan-bulan juga terus berganti, zaman-zaman pun terus berubah, hidup ini juga pasti mati. Menggambarkan bagaimana kehidupan di dunia ini akan berakhir seiring dengan berjalannya waktu. Detik-detik berganti. Lagu ini mengingatkan bahwa semua yang ada di dunia ini bersifat sementara dan akhirnya semua akan kembali kepada Sang Pencipta. Dewa 19 yang cerdik menyampaikan pesan spiritual ini dengan musik yang kuat, menciptakan lagu yang tidak hanya menghibur tetapi juga penuh refleksi. Kesimpulan, setelah melihat berbagai contoh lagu yang terinspirasi dari kutipan ayat suci, jelaslah bahwa lirik-lirik semacam ini membawa pesan yang lebih dalam dan abadi. Mereka tidak hanya berbicara kepada emosi, tetapi juga kepada jiwa. Lagu-lagu seperti Gala Bunga Matahari, Hiduplah Sebelum Mati, Ketika Tangan dan Kaki Berkata, dan Pangeran Cinta mengingatkan kita tentang kefanaan hidup, pentingnya waktu, dan tanggung jawab kita sebagai manusia. Lirik-lirik yang terinspirasi dari kitab suci ini menyampaikan pesan spiritual yang mengangkat hati dan pikiran. Mereka lebih dari sekedar seni. Mereka adalah pengingat untuk selalu introspeksi dan merenungkan makna hidup. Inilah yang membuat mereka terasa begitu menyentuh. Karena mereka bukan hanya karya seni, melainkan juga medium untuk terhubung dengan Yang Maha Kuasa.